Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota, maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan, buat perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Saudaraku, bagi seorang atlet atau olahragawan, latihan keras adalah menu mereka setiap hari. Tiada hari tanpa latihan. Mengapa mereka berlatih keras tanpa mengenal lelah, saudara? Karena mereka tidak mau gagal, melainkan ingin berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara di setiap kejuaraan yang diikutinya. Kata gagal selalu menjadi momok yang menakutkan, paling dibenci, tidak disukai dan dihindari oleh semua orang. Apa itu kegagalan? Kegagalan adalah suatu keadaan tidak berhasil mencapai apa yang diusahakan atau direncanakan. Tak seorang pun dari kita yang berharap mengalami kegagalan dalam hidup. Gagal dalam rumah tangga, gagal dalam studi, gagal dalam usaha, gagal dalam pelayanan, dan sebagainya. Namun kegagalan tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi kita, saudara. Kegagalan dapat menjadi sebuah pengalaman yang berharga, cermin untuk kita lebih maju, menjadi koreksi supaya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ada kata bijak yang menguatkan kita. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Banyak tokoh besar dan orang-orang yang berhasil di bidangnya masing-masing pernah mengalami kegagalan. Namun mereka tidak menyerah dan putus asa, tapi mampu bangkit. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita, saudara. Untuk menjadi orang-orang yang berhasil, langkah tepat yang harus kita ambil adalah mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Rancangannya selalu yang terbaik bagi kita. Tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi bersandar dan berharap kepada manusia. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kunci untuk meraih keberhasilan itu. Saudara, jika saat ini kita sedang gagal, berarti Tuhan sedang memberikan kita pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita. Saudaraku, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dan kegagalan pasti menimbulkan rasa kecewa yang cukup mendalam. Namun tidak perlu kita larut dalam kekecewaan yang berkepanjangan, apalagi sampai berputus asa. Hal ini sangat berbahaya, saudara. Setiap kegagalan yang kita alami bukanlah suatu hal yang terburuk di dalam kehidupan kini, tapi merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Kata gagal memiliki arti tidak berhasil, tidak tercapai. Kegagalan bisa saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini untuk membuka mata rohani kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan yang berarti.
Betapa banyak di antara kita yang tak pernah melibatkan Tuhan di dalam setiap rancangan dan rencana hidup ini, karena kita merasa diri mampu dan pintar. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tetapi begitu mengalami kegagalan, barulah kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kita dalam keadaan tiada berdaya dan mengangkat tangan tanda berserah, saat itulah Tuhan akan turun tangan menyatakan kuasa-Nya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, sebagai orang percaya, janganlah kita cepat putus asa ketika diperhadapkan dengan kegagalan. Sebab kita bukanlah satu-satunya orang yang pernah mengalami kegagalan. Jangan pernah menganggap bahwa kegagalan itu sebagai harga mati. Percayalah akan selalu ada kesempatan pertama, selalu ada kesempatan yang kedua, dan seterusnya. Asalkan mau berusaha, kesempatan untuk berhasil pasti akan terbuka lebar bagi kita. Mari kita ambil sisi positif dari setiap kegagalan yang ada, saudara. Mari kita belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan di segala aspek kehidupan ini. Mari saudara, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita serahkan dan libatkan Tuhan. Sebab segala kehendak dan rencana Tuhan bagi kita tidak pernah gagal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu melibatkan Tuhan di seluruh kehidupan kami, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang memegang hidup kami. Kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, daerah kami, desa kami, dan bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.